Jika kalian pernah mendengar filsafat stoikisme, pasti kalian tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Ia adalah salah satu tokoh stoik yang berasal dari kalangan bangsawan dan menjabat sebagai Raja Romawi. Ia dikenal sebagai salah satu 5 kaisar baik yang memimpin kerajaan Romawi, dan karyanya yang terkenal adalah sebuah buku yang berjudul Meditasi. Ia adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius memiliki nama lengkap Caesar Marcus Aurelius Antonius Augustus, yang mana nama tersebut dikenal sampai dengan 161 Masehi, dan namanya tersebut diganti dengan nama Marcus Annius Verus. Ia lahir 26 April 121 Masehi di Roma dan meninggal 17 Maret 180 Masehi di Vindobona yang sekarang Wina, Austria. Dia adalah Kaisar Romawi tahun 161 sampai dengan 180 Masehi dan juga dikenal sebagai filsuf bijaksana. Marcus Aurelius bukan termasuk dalam terah keluarga kerajaan. Beliau sewaktu remaja diadopsi oleh Antoninus atas perintah kaisar pada waktu itu, yaitu Kaisar Hadrius. Hal tersebut dilakukan karena Marcus memiliki kecerdasan dan sifat kerja kerasnya, sehingga ia diadopsi dan dididik untuk menjadi seorang kaisar. Marcus waktu itu diadopsi pada umur 17 tahun. Marcus masuk dalam dunia politik pada tahun 140 Masehi. Saat itu ia menjadi seorang pimpinan senat atau konsul. Di sini ia pegang sebanyak 2 kali. Dan pada saat itu ia juga melanjutkan pendidikan filosofinya dan mengembangkan minatnya terhadap hukum. Lalu pada tahun 145 Masehi, ia menikah dengan seorang putri kaisar yang bernama Faustina. Dari pernikahan tersebut, ia mempunyai 12 orang anak. Marcus Aurelius menjadi seorang kaisar setelah Antoninus meninggal pada tahun 161 Masehi, dan diduga Antoninus menjadikan Marcus Aurelius sebagai penerus satu-satunya. Selama menjadi kaisar, Marcus memimpin bersama saudaranya, yaitu Lucius Aurelius Verus Augustus, yang mana dalam pembagian kekuasaan, Marcus mengurusi pemerintahan dan tinggal di Roma, sedangkan Verus mengurusi upaya perang. Dalam masa pemerintahan Marcus dipenuhi banyak bencana alam dan wabah yang harus dilawan. Kondisi ini sangat berbeda dengan masa kepemimpinan Antoninus yang makmur dan damai. Kepemimpinan bersama antara Marcus dan Verus berakhir pada tahun 169 Masehi karena Verus meninggal dunia, dan akhirnya Marcus memimpin sendirian sampai ia wafat pada tahun 180 Masehi. Sepeninggalnya Marcus, ia diganti oleh putranya yang bernama Commodus pada tahun 177 Masehi. Segala sesuatu hadir ke dunia karena sebuah tujuan. Contohnya seekor kuda dan sebutir anggur. Apakah ini mengejutkanmu? Bahkan matahari akan mengatakan, "Aku ada untuk sebuah tujuan." Begitu pula dengan Tuhan. Jadi, untuk tujuan apa kau diciptakan? Untuk kesenanganmu sendiri? Lihatlah, apakah gagasan ini bisa dipertimbangkan. Maksud dari perkataan Marcus adalah kita diciptakan oleh Tuhan pasti mempunyai tujuan dan tugas masing-masing. Jadi carilah tugas kalian sebagai manusia. Saat kita tahu identitas kita sebenarnya, kita akan tahu apa tugas yang akan kita lakukan. Dan maksud dari Marcus adalah lakukan saja apa yang menjadi tugas kalian di dunia ini, karena setiap tugas yang ada di bumi ini mempunyai perannya masing-masing. Sehingga jangan dikacaukan, dan kita sendiri jangan menjadi kacau, karena itu akan menjadi kesusahan untuk kita sendiri. Kata Marcus, jadi untuk tujuan apa kau diciptakan? Untuk kesenanganmu sendiri? Lihatlah, apakah gagasan ini bisa dipertimbangkan. Maksud dari kalimat ini adalah Marcus memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah tujuan kita hidup hanya untuk mencari kesenangan kita semata? Kepentingan diri kita semata? Apakah itu hakikat kita hidup di dunia ini? Marilah kita pertanyakan dalam diri kita sendiri.
dan menemukan jawaban atas apa pertanyaan tersebut. Fokuslah pada subjek atau tindakan yang dipersoalkan, tentang prinsip atau makna. Kau berhak mendapatkan apa yang telah kau lalui. Kau lebih suka menjadi lebih baik esok hari daripada baik di hari ini. Dalam kalimat pertama, Markus menyuruh kita untuk fokus dalam segala hal, entah itu pekerjaan kita, tanggung jawab, atau bahkan sesuatu untuk hal yang kecil. Setelah kita fokus dan bersungguh-sungguh dalam segala hal, kita akan menerima hasilnya sesuai apa yang telah kita lakukan. Saat kita melakukan dengan maksimal, kita juga akan mendapat hasil yang maksimal. Atau jika kita melakukan dengan malas-malasan, kita hanya dapat sesuatu yang kecil juga. Kau lebih suka menjadi baik esok hari daripada baik hari ini. Maksudnya adalah Markus berpesan kepada kita, jangan terlalu puas dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jangan terlalu bangga perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan hari ini. Karena jika kita terlalu puas pada hari ini, keesokannya kita akan merasa tidak perlu untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Jadi, tetap berusahalah untuk esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Misal hari ini membantu satu orang di kantor kita, berarti besoknya harus bisa membantu lebih dari satu orang. Jika hari ini membaca buku 1 halaman, berarti besok harus bisa menjadi 2 halaman. Seperti itu. Melakukan sesuatu, aku melakukannya demi manfaat umat manusia. Sesuatu terjadi kepadaku, aku menerimanya. Berkenaan dengan Tuhan dan sumber semesta yang darinya semua yang muncul saling berhubungan. Ini bisa jadi jawaban dari quotes yang pertama tadi, yang mana manusia menurut Markus adalah melakukan tugasnya bukan untuk kesenangan manusia itu sendiri, melainkan untuk orang lain. Lantas bagaimana dengan diri kita sendiri? Kata Markus, sesuatu yang terjadi padaku, aku akan menerimanya. Maksudnya, dia tidak memikirkan dirinya akan mendapatkan imbalan atas apa yang ia kerjakan. Biarkanlah semesta dengan Tuhan yang memberikan timbal balik kepadanya dengan apa yang telah ia lakukan. Dalam hal ini sebenarnya juga sama dengan pengertian ikhlas, yaitu apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan kepada orang lain semata-mata hanya untuk kemanfaatan orang lain dan untuk Tuhan semata, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Manusia mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Jadi, saat Tuhan ingin kita menjadi apapun yang Dia kehendaki, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik agar kita bisa mewujudkan keinginan Tuhan itu. Sebagai contoh, Tuhan menginginkan kita menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Maka Tuhan akan membimbing kita untuk mewujudkan itu. Tetapi, jika kita sendiri sering mengeluh dan malas-malasan, ya Tuhan juga akan memberikan sesuai apa yang kita lakukan itu. Maka optimislah dalam menjalani kehidupan. Percayalah pada Tuhan bahwa Dia akan membantu kita untuk mencapai apa yang akan kita inginkan. Dan jika tidak, percayalah bahwa itu adalah keputusan yang tepat dari Tuhan untuk diri kita. Berikut quote Marcus Aurelius yang dapat kami bagikan untuk kalian. Jika kalian mempunyai pemikiran lain dalam menafsirkan atau mencari makna dalam quote Marcus Aurelius, silakan komen di bawah, kita diskusi bersama. Karena kami juga mempunyai pemikiran yang terbatas dan masih harus banyak belajar lagi dalam berpikir. Jadi, tolong ingatkan kami jika ada yang salah dalam penyampaiannya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.